Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristiawati dengan nomor DIN 28920501004 dari Prodi Manajemen untuk mata kuliah Manajemen Logistik oleh dosen pengampu Ibu Wina Sari Kusuma Ningtyas, SIP SEMM, semester 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas UAS dari mata kuliah Manajemen Logistik. Video kali ini saya akan membawakan materi tentang perencanaan dan isu logistik. Perencanaan logistik harus memperhatikan lokasi konsumen, potensi pasar, distribution mix, dan distribution channel dan faktor eksternal seperti infrastruktur dan pengaturan pemerintah yang berlaku. Dalam bab ini kita akan membahas mengenai perencanaan dan isu logistik dan segala sesuatu yang memiliki keterkaitannya. Analisis resiko. Secara garis besar berikut langkah-langkah perencanaan logistik. Di sini yang pertama ada analisis konsumen, tingkat dan fluktuasi permintaan, atau yang kedua ada service level. Selanjutnya analisis komponen distribution mix. Ada lokasi fasilitas, jumlah inventory, metode distribusi, backhaul, konsolidasi, milk run, dan sebagainya. Moda transportasi seperti milik sendiri atau sewa. Faktor eksternal, infrastruktur yang tersedia, peraturan pemerintah. KPI dan analisis risiko, membuat Key Performance Index atau KPI, dan analisis risiko. Analisa konsumen dimulai dari menentukan produk apa yang laku di pasaran, berapa besaran pasaran, dan di mana saja penyebaran penjualannya. Analisis konsumen ini mempengaruhi strategi terhadap distribution mix, yaitu sebagai berikut. Besaran pasar mempengaruhi fasilitas produksi dan rencana produksi, bagaimana tren penjualan. Diperkirakan dengan peramalan penjualan sehingga dapat menentukan berapa banyak dan kapan barang diproduksi. Selanjutnya, besaran jumlah produksi dan perkiraan penjualan mempengaruhi jumlah inventory, safety stock, dan service level inventory yang paling optimal. Penyebaran lokasi penjualan mempengaruhi bagaimana sistem dan distribusi, apakah membutuhkan distribusi center, strategi konsolidasi, atau break bulk, pertumbuhan backhaul, dan moda transportasi yang digunakan. Yang selanjutnya, pertimbangkan juga apakah fasilitas di sini ada di gudang, distribusi center, dan moda transportasi harus dimiliki sendiri oleh perusahaan atau menyewa, atau memakai jasa pihak lain atau outsource. Faktor eksternal yang mempengaruhi ruang gerak logistik. Yang pertama, peraturan pemerintah. Pengiriman barang ukuran besar di dalam kota dibatasi waktu dan durasinya. Maksudnya adalah menghindari kemacetan dalam kota. Perusahaan asing tidak diperbolehkan memiliki aset atau pembatasan investasi asing untuk jenis gudang diperdingin dan moda transportasi, sehingga perusahaan asing harus bekerja sama dengan perusahaan lokal. Yang kedua, perilaku masyarakat dan kondisi alam. Pada hari raya dan tradisi mudik yang mendorong penjualan beberapa jenis produk seperti obat-obatan yang dibutuhkan pemudik di sepanjang jalur mudik. Kenaikan penjualan berarti jumlah produksi harus naik, maka inventory naik, dan inventory diarahkan mendekati lokasi yang dilalui pemudik. Bencana alam mendorong peningkatan kebutuhan barang-barang kesehatan yang dikirim ke lokasi yang tertimpa bencana. Resiko adalah probabilitas terjadinya hambatan atau penyimpangan yang muncul dari sebuah kegiatan terhadap rencana dan target kerja. Resiko dianalisa menurut dua dimensi, yaitu kemungkinan atau probabilitas sebuah kejadian terjadi dan dampak kerugian yang ditimbulkan bervariasi rendah sampai tinggi. Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menilai, dan memprioritaskan tindakan koordinasi yang ekonomis untuk meminimalkan dan mengendalikan terjadinya risiko atau akibat terjadinya risiko. Manfaat analisis risiko. Yang pertama, menciptakan nilai tambah kepada segenap stakeholder karena tersedianya evaluasi, penanganan hambatan, dan alokasi sumber daya yang efisien.
menunjukkan komitmen kepada stakeholder, mempertahankan nama baik, meningkatkan kontrol terhadap sebuah proses, menyediakan manfaat melebihi harapan konsumen, mengurangi potensi kerugian, menyediakan deteksi dini terhadap munculnya hambatan, dan terakhir meningkatkan kemampuan untuk menyediakan keputusan yang tepat. Manajemen resiko adalah metode sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, memperlakukan, dan memonitor resiko yang terlibat dalam proses sebuah organisasi atau perusahaan. Contohnya, resiko yang berpotensi menghambat kelancaran proses logistik, resiko keterlambatan pasokan bahan mentah atau shortage ke pabrik atau make, atau resiko kualitas pasokan bahan mentah yang tidak sesuai dengan harapan pabrik. Agar produksi tidak berhenti, karena kedua hal tersebut, pabrik perlu menyimpan inventory bahan mentah lebih banyak dari yang dibutuhkan. Tentu saja hal ini meningkatkan biaya. Langkah-langkah strategis manajemen risiko. Yang pertama ada risk identification. Beberapa teknik mengidentifikasi risiko. Review dokumen, yaitu informasi identifikasi risiko melalui dokumen perencanaan, dokumen terdahulu, perjanjian atau kontrak, dan surat pemberitahuan dari pemerintah. Mengumpulkan informasi dari pelaku yang berpengalaman di bidang terkait atau dari karyawan yang sudah memiliki pengalaman. Checklist, yaitu menyusun informasi dari mereka yang terlibat langsung dalam sebuah pekerjaan. Asumsi, misalkan asumsi harga sebuah barang dengan menggunakan skenario kondisi normal, harga sesuai dengan kondisi pasar. Kondisi yang tidak diinginkan, pesimis, yaitu harga lebih mahal, dan kondisi yang paling diinginkan, yaitu optimis, yaitu harga yang lebih murah dari yang diharapkan. Risk categorization, mengelompokkan resiko ke dalam kategori-kategori dengan pendekatan risk assessment. Risk assessment adalah proses penentuan nilai resiko secara kuantitatif dan kualitatif dan mengenai ancaman kejadian resiko. Resiko secara kuantitatif dikelompokkan berdasarkan parameter kemungkinan terjadinya dan akibat yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika sebuah kejadian memang terjadi. Yang ketiga ada risk probability and impact assessment, menilai kejadian risiko berdasarkan kemungkinan terjadinya atau risk probability dan dampak yang ditimbulkan terhadap kelancaran proses logistik jika risiko tersebut terjadi. Yang keempat ada risk prioritization, menentukan prioritas risiko, yaitu mengurutkan semua risiko menurut tingkat probabilitas terjadi dan atau akibat yang ditimbulkan. Misalkan risiko pertama adalah risiko E, risiko prioritas kedua adalah A dan C, dan prioritas rendah adalah B dan D, maka tindakan antisipasi diutamakan terhadap risiko A, C, dan E. Yang kelima, risk response planning. Untuk setiap risiko yang menjadi prioritas, dilakukan langkah-langkah sesuai kriteria pengelompokan risiko. Jika kemungkinan terjadinya tinggi, maka harus dilakukan tindakan mengurangi kemungkinan tersebut. Jika dampaknya tinggi, maka harus dilakukan tindakan untuk memperkecil kerugian yang ditanggung. Yang keenam ada risk response tracking, membuat rencana tindak dan periode pelaksana risk mitigation, mempersiapkan tindakan jika risiko muncul atau contingency plan. Yang ketiga ada mendokumentasikan informasi yang muncul ke dalam risk register. Yang ketujuh ada risk monitoring, memastikan semua syarat dan prosedur dilaksanakan dengan baik, mengidentifikasi dan mengevaluasi tindakan yang diterapkan dalam menghadapi risiko sebagai masukan bagi analisis risiko berikutnya, memvalidasi asumsi yang dipakai dan risk probability dan impact assessment, dan terakhir mengkomunikasikan informasi kepada semua pihak. Yang ke-8 ini maksudnya mengambil tindakan perbaikan setelah risiko atau kejadian terjadi, risk control, menilai akibat kejadian risiko dari sisi biaya dan waktu, mengidentifikasi risiko yang mungkin muncul akibat tindakan perbaikan, memperbaiki rencana penanggulangan risiko, mengkomunikasikan proses dan rencana yang baru kepada semua pihak yang berkepentingan. Logistik global, transportasi maritim atau jalur laut, memainkan peran domain dalam proses distribusi internasional. Peraturan internasional terkait
Pengangkutan barang diatur dalam The Hagu-Fisby Rules yang menyatakan bahwa carrier memiliki daya tawar yang lebih besar dibandingkan dengan shipper. Pengaturan ini secara eksplisit melindungi kepentingan carrier dan menyatakan kewajiban minimal yang ditanggung carrier. Ada beberapa rute pelayaran jalur utama. Terusan Suez. Terusan Suez memotong jalur pelayaran sepanjang 6.500 km antara Asia dan Eropa yang dulunya mengitari benua Afrika. Terusan Panama. Terusan ini mengurangi jalur perjalanan laut sepanjang 13.000 km. Di aman sebelum adanya terusan ini, jalur pelayaran melintasi bagian selatan benua Amerika. Selanjutnya yaitu Selat Malaka, yang dimana melayani sekitar 30% perdagangan dunia yang menghubungkan Eropa dan Asia Pasifik. Dengan meningkatkan perdagangan dunia, maka semakin banyak volume perpindahan barang, sehingga kebutuhan kapal berukuran besar untuk membawa barang pun semakin meningkat. Dengan semakin besarnya ukuran kapal, dibutuhkan juga jalur kapal yang semakin besar. Maksudnya adalah kedalaman wilayah di sekitar pelabuhan, lebar dan kedalaman jalur laut atau kanal. Logistik di Indonesia. Logistik di Indonesia untuk menjadi bagian dari jalur perdagangan dunia, maka kondisi logistik di Indonesia harus mampu mengakomodasi kebutuhan, tuntutan, dan tantangan logistik yang efektif dan efisien. Namun Indonesia masih berkutat pada sekitar pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, untuk jarak yang sama kurang lebih sama, biaya pengiriman kontainer dari Jakarta ke Padang mencapai $600. Sementara dari Jakarta ke Singapura dibutuhkan $185. Harga jual jeruk Cina jauh lebih murah di toko-toko buah Jakarta ketimbang jeruk dari Medan atau Pontianak. Harga 1 kg daging sapi lokal mencapai 120.000, sementara harga sapi impor dari Malaysia Australia sekitar 80.000 per kilogram. Sementara itu, kualitas pelabuhan Indonesia dan infrastruktur jalan raya masih buruk, sedangkan biaya transportasi memegang peranan sekitar 50% dari biaya logistik. Yang pertama, ranking kualitas pelabuhan Indonesia ada di peringkat 95 dibandingkan dengan Singapura di peringkat 1, Malaysia di peringkat 19, dan Thailand di peringkat 43. Dwelling time di pelabuhan Tanjung Priuk selama 8 hari, sedangkan di Thailand selama 5 hari, Malaysia 4 hari, dan Singapura 1,1. Dwelling time adalah waktu yang diperlukan oleh barang untuk diproses dan dapat dikirim keluar pelabuhan. Dari tingkat kabupaten, hanya 49% dari jalan kabupaten memiliki kondisi yang memadai. Beberapa penyebab utama tingginya biaya logistik yang diakibatkan oleh sistem transportasi yang buruk. Yang pertama, biaya logistik di pelabuhan tinggi. Indonesia belum memaksimalkan transportasi melalui laut sehingga sistem transportasi laut kurang diperhatikan. Di antaranya bisa dilihat dari infrastruktur pelabuhan yang buruk. Akibat tingginya dwelling time sehingga kapal harus menunggu lama untuk proses penanganan barang. Selain itu, handling tidak efisien mengakibatkan kerugian atau kerusakan selama penanganan. Dampaknya adalah fungsi pelabuhan sebagai terminal tempat proses perpindahan antar moda tidak tercapai dengan baik. Backhaul buruk. Ketika sepatu diangkat dengan truk dari Jawa Timur ke Jakarta, maka sekembalinya truk ke Jawa Timur juga sebaiknya pengangkut barang atau backhaul. Biaya truk seperti biaya spur dan bahan bakar dibebankan kepada jumlah unti barang yang dikirim ke lokasi tujuan yang dibawa untuk truk kembali ke lokasi awal. Jika truk kembali ke Jawa Timur tanpa membawa barang, maka biaya truk dibebankan ke jumlah unit barang yang lebih sedikit. Akibatnya harga jual naik. Backhaul transportasi laut dari pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Indonesia Timur atau hand haul tidak mencapai 70% dan ketika kembali ke Surabaya backhaul utilitasnya rata-rata 40% saja. Yang ketiga, banyaknya intermediasi perantara, agen, makelar, dan sebagainya di sistem logistik. Contohnya, proses pengiriman cabai dari petani Jawa Timur ke Jakarta harus melalui 6 tahap. Pada setiap tahap muncul biaya penyimpanan di setiap perantara, resiko turunnya kualitas cabai,
dan keuntungan yang diambil menyebabkan biaya pengiriman dan harga jual cabai menjadi mahal. Third party logistik atau 3PL. Third party logistik atau yang sering disebut 3PL adalah sebuah perusahaan yang menyediakan jasa outsourcing layanan logistik kepada perusahaan atau individu untuk melakukan satu atau lebih sebuah fungsi yang berada dalam supply chain management atau 3PL. 3PL memberikan solusi mengatur segala kebutuhan, tracking, dan gudang secara end-to-end. Adapun yang termasuk ke dalam 3PL antara lain freight forwarder, perusahaan kurir, online logistik. Perusahaan 3PL mampu menurunkan biaya penanganan biaya kirim barang per unit karena mereka melayani pengelolaan barang dalam jumlah besar. Tuntutan untuk menawarkan biaya yang kompetitif sekaligus pelayanan yang memuaskan konsumen. Nah, di sini ada gambaran 3PL. Berbagai barang diambil oleh 3PL menuju pusat distribusi atau gudang yang dikelola. Kemudian kumpulan bervariasi barang dikirim oleh 3PL ke berbagai lokasi konsumen. Keunggulan pelayanan yang disediakan oleh pihak 3PL adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyediakan kejelasan status pengiriman barang dan inventory. Apakah barang sedang dalam perjalanan, sedang disimpan sementara dari gudang atau pabean, atau sudah diterima. Yang kedua, kinerja pengiriman barang yang baik dengan biaya yang optimal. Pihak 3PL mampu mengurangi biaya pengiriman per unit karena mengumpulkan dan mengirim barang dari berbagai perusahaan atau organisasi, sehingga jumlah unit terkirim besar dan biaya transportasi tidak naik secara signifikan. Yang ketiga, menyediakan jaringan distribusi dengan biaya rendah karena strategi jangka panjang, teknologi yang baik, dan kemampuan kerjasama dengan organisasi distribusi di negara lain. Yang keempat, menyediakan pelayanan terkait jasa pabean, kemasan, dan asuransi. Ya teman-teman, itulah materi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Ristiawati izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.